banyak orang yang bertanya-tanya tentang perbedaan ruh dengan nyawa. Bahkan banyak juga orang yang kalau ditanya mereka tidak tahu apa sebenarnya perbedaan antara ruh dengan nyawa. Buktinya banyak orang yang saya tanya, saya ajukan pertanyaan seperti ini misalnya, Anda punya berapa nyawa? Maka rata-ratanya jawaban yang muncul adalah satu. Demikian juga misalnya di sekolah saya tanya itu anak-anak murid yang belajar tentang sel. Kalau saya tanya, kamu punya berapa nyawa? Mereka jawab juga satu. Padahal jauh berbeda itu sebenarnya. Yang satu itu adalah ruh, bukan nyawa. Kalau nyawa itu terikat kepada sel. Setiap sel itu punya nyawa. Dan untuk hidup, sel itu butuh makanan, butuh zat-zat dari lingkungannya, dan di dalam sel terjadi proses yang disebut dengan metabolisme. Nah, reaksi-reaksi kimia di dalam sel itulah yang menyebabkan sel itu hidup. Dan sel juga mampu berkembang biak dengan cara membelah diri. Setiap sel misalnya membelah menjadi dua, berarti nyawanya juga bertambah dari satu menjadi dua gitu. Karena setiap sel punya nyawa. Nah, gitu intinya. Jadi setiap makhluk hidup, walaupun dia bersel satu, dia punya nyawa. Setiap sel ada nyawanya. Nah, untuk tubuh manusia dewasa itu ada tersusun atas sekitar 10 pangkat 13 sel. 10 pangkat 13. Saya susah juga menyebutkan berapa itu, 100 triliun atau berapa itu. Triliunan? Iya. Triliunan dari tubuh kita. Ya, kalau 10 pangkat 13 berarti kan kita buat angka 10 tambahkan 0,13 belakangnya. Itulah jumlah sel penyusun tubuh kita. Tubuh manusia dewasa. Artinya tubuh manusia juga tersusun atas atau mengandung 10 pangkat 13 nyawa. Sebanyak sel kita. Jumlah nyawa kita adalah sebanyak sel penyusun tubuh kita gitu. Yang satu itu adalah ruh. Kalau nyawa kita akan berasal dari hasil peleburan satu butir spermatozoid dari ayah kita dengan satu ovum dari ibu kita. Masing-masing spermatozoid punya nyawa, ovum punya nyawa. Begitu melebur atau terjadi pembuahan, terbentuklah satu zigot. Berarti menjadi satu nyawa. Satu tambah satu jadi satu gitu. Satu nyawa. Yaitu namanya zigot. Nah, zigot itu yang kemudian membelah menjadi berkembang menjadi embrio. Ya, walaupun dalam janin di dalam rahim janin belum bisa melihat gitu, tapi dia sudah merasakan, sudah mendengar gitu. Janin sudah bisa mendengar, sudah bisa merasakan gitu. Karena dia sudah punya ruh. Nah, ruh itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti, karena setelah ruh ditiupkan ke dalam jasad, maka ruh itulah yang akan membuat manusia mampu merasakan, mampu mendengar, mampu melihat. Yang ada pada tubuh kita ini hanyalah alat-alatnya gitu. Kita mengatakan kita melihat dengan mata. Itu sebenarnya alat penglihatan. Yang melihat itu sebenarnya bukan mata, tetapi ruh. Yang mendengar itu bukan telinga, tapi ruh. Nah, kalau dalam dunia kedokteran itu orang meninggal secara klinis adalah ketika batang otaknya tidak lagi merespon. Tidak ada lagi sinyal-sinyal listrik pada batang otak. Itu ditandai dengan di senter itu pupil matanya. Kalau tidak berkedip lagi ketika di senter, berarti sudah tidak ada lagi sinyal listrik pada batang otaknya. Ketika itulah orang dikatakan sudah meninggal dunia, dalam artian berarti rohnya sudah pergi. Sedangkan ya roh itu kalau sudah pergi, kemana perginya? Iya. Itulah makanya dikatakan ketika seseorang meninggal dunia, kita semua mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan kepadanya lah kita kembali. Nah, apa yang datang dari Allah? Ya ruh kita itu tadi ditiupkan ketika kita berumur 4 bulan di dalam kandungan. Jadi ruh adalah tiupan Allah melalui malaikatnya gitu. Sedangkan nyawa itu ada pada setiap sel. Dan begitu ruh kita pergi,
jasad kita ya akan mengalami kematian seluruhnya gitu, secara berangsur-angsur. Nah, kalau misalnya roh itu letaknya kita nggak tahu, misalnya orang kok terpotong ini, kalau terpotong tangan masih bisa hidup, Masih bisa hidup. kalau terpotong kaki masih bisa hidup. Tapi kenapa kalau terpotong kepala nggak bisa hidup? Nah, karena sentral koordinasi dari seluruh tubuh kita itu ada di otak. Nah, diduga kan begitu. Diduga ya bagaimana bentuk interaksinya itu kan misterius. Di mana posisinya sebenarnya dari ruh itu, tapi ya begitulah dugaan orang itu di batang otak gitu. Ya, berinteraksi secara harmonis dengan seluruh sistem saraf kita. Terutama tentu sistem saraf pusat yaitu otak gitu. Cuman begitulah manusia diberi pengetahuan ataupun ilmu tentang ruh itu sangat sedikit. Ya, seperti yang kalau kita lihat ya di dalam Al-Quran, ya, ini kadang-kadang ini ada kesalahan fatal ya dalam mindset kita. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, orang tua-tua menjawab biasanya, jangan dipertanyakan tentang ruh, gila nanti. Kan gitu. Akibatnya kita menganggap pembahasan tentang ruh itu seakan-akan tabu. Padahal justru ruh itulah yang menjadi apa namanya itu? Sentral dalam kehidupan kita. Ruh ya? Iya. Ruh itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Sama nggak? Jasad ini hanyalah alat-alat dari anak buah dari ruh kita gitu. Kalau bisa kita mempermudah itu, apa namanya? Kalau di hardware ada di komputer itu softwarenya roh itu gimana? Bisa dibilang gitu? Software. OS-nya lah, operating system. Iya. OS ya, semacam OS barangkali. Iya, operating system. Kalau misalnya Yang lain cuma perifer kan? iya. Kalau Keyboard, misalnya, layar, monitor segala macam itu perifernya gitu. Alat-alat kelengkapannya. iya, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada software, hardware-nya nggak bisa digunakan gitu. Nah, ada juga yang menarik di sini. Kita bacakan ya misalnya ini dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit. Nah, coba bayangkan, sedikitnya menurut Allah itu berapa gitu. Itu kan sangat relatif. Iya. Jadi bukan mustahil, bukan hal yang tabu sebenarnya kita membahas tentang ruh. Justru itulah yang harus kita perdalam ilmu kita tentang ruh itu. Sebab ruh itulah yang diberi amanah sebelum ditiupkan ke dalam jasad. Kan ada pertanyaan itu. Ada diambil kesaksian atau syahadat istilahnya. Alastu bi rabbikum. Bertanya Allah kepada ruh, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah kepada ruh. Maka ruh menjawab, bala syahidna. Benar, kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Itu adalah kesaksian ruh sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad. Nah, kemudian ingatan itu dihapus kan begitu kalau menurut penjelasan para ulama. Ingatan dihapus. Ingatan bahwa kita itu pernah bersaksi, bersumpah bahwa Tuhan kita adalah Allah. Oke. Kemudian diturunkanlah kita ke dunia setelah kita mencapai apa namanya itu mumaiz, ya sudah balik, sudah bisa membedakan, berlakulah hukum. Allah berikan atau Allah ilhamkan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, untuk itu kita diberi akal. Diberi akal juga diberi petunjuk, kan begitu. Itulah gunanya petunjuk yang diberikan Allah itu untuk membimbing kita. Tetapi Allah juga berikan nafsu untuk ujian. Nah, apakah kita mampu mengendalikan nafsu kita itu? Ya, ruh kita mampu enggak mengendalikan nafsu itu untuk tetap istilahnya berada di jalan Allah, jalan yang diridhoi. Nah, itulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kembali gitu. Jadi ruh itu kekal gitu. Beda dengan nyawa. Di dalam kita ambil dulu misalnya
landasan Al-Qur'annya. Ada itu, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa. Artinya yang mati, ya. Gimana itu maksudnya? Ya, yang bernyawa itu coba kembali kepada pembahasan awal kita tadi, yang bernyawa itu apa coba? Sel. Sel. Jadi setiap yang tubuhnya tersusun atas sel itu akan mati. Setiap yang bernyawa akan mati. Ya, kita bahas apa dulu ya? Yang untuk manusia aja dulu atau makhluk yang berjasad gitu. Ya. Kita enggak bahas dulu masalah jin bagaimana matinya. Itu kan gaib sifatnya. Ya. Nah, tubuh kita saja contohnya. Setiap hari di dalam tubuh kita terjadi miliaran kematian tanpa kita sadari. Oh ya. Miliaran kematian setiap hari. Apa itu contohnya? Sel-sel darah merah kita. Itu setiap hari ada sel darah yang dihancurkan dalam jumlah miliaran. Dan kalau misalnya kita terluka, ada jutaan sel-sel kita yang rusak, berarti mati. Kalau ketika kita misalnya terluka karena kecelakaan atau apalah gitu, berarti ada jutaan sel yang rusak. Dan kemudian juga akan terjadi proses recovery, pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Artinya itu juga berarti terjadi kelahiran, miliaran kelahiran nyawa-nyawa baru dalam tubuh kita. Jadi dalam diri kita ada kematian dan ada kelahiran baru yang terjadi secara terus-menerus sampai nanti ruh dipanggil kembali menghadapnya. Kenapa sel itu mati? Sel mati karena faktor U. Banyak faktor sebenarnya ya. Tadi misalnya ada kerusakan, apakah jatuh, atau terkena luka bakar, terkena air panas segala macam, kena bahan kimia, ataupun sel mengalami penuaan, maka sel akan mengalami kematian. Jadi kalau di tubuh kita ini yang paling kecil itu sel kan? Iya. Nah, contohnya seperti apa sih paling kecil itu? Misalnya bulu kita, itu bisa dikatakan sel. Bulu. Apa? Sel. Bulu tadi. Rambut itu tidak lagi tersusun atas sel karena rambut adalah benda mati gitu. Benda mati yang muncul dari kehidupan. Itu beda lagi Iya. pembahasannya. Rambut, kuku itu sifatnya mati kecuali di bagian folikelnya, folikel rambut, folikel kuku ya, tempat terjadinya pertumbuhan-pertumbuhan baru sel pembentuknya. Tetapi yang rambutnya itu sudah bersifat mati, makanya nggak ada sakit ketika kita dipangkas, nggak ada darah muncrat kalau rambut kita dipotong. Oh iya. Nah gitu. Oh gitu. Oke. Jadi dari yang hidup keluarlah yang mati. Persis seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah gitu. Oh, jadi yang sel yang mana Pak contohnya? Kulit. Oh, sel itu bagian terkecil, unit terkecil pembentuk tubuh makhluk hidup. Kulit kita ini sekelumit kecil saja, 1 mili saja kita ambil kulit kita ini, diamati di bawah mikroskop, itu ada ribuan sel penyusunnya. Kalau kita amati di bawah mikroskop. Ribuan sel. Iya. Kecuali misalnya makhluk hidup yang memang diciptakan Tuhan bersel satu. Ada namanya protozoa. Itu Protozoa itu kecil banget ya? iya, tubuhnya bersel satu, tidak terlihat oleh mata kita. Tapi kalau diamati di bawah mikroskop, akan terlihatlah bagaimana makhluk hidup bersel satu itu bergerak dengan lincahnya gitu. Membuktikan bahwa mereka itu hidup, mereka punya nyawa. Tetapi mereka tidak diberi akal, tidak istilahnya ya mereka tidak punya ruh gitu. Tidak ada pertanggungjawaban untuk mereka gitu. Kita harus lebih banyak memahami, mempelajari lah ya tentang ruh itu. Kita merenungkan tentang ruh. Bahwa yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak adalah ruh kita. Karena pada ruh itulah terdapatnya kesadaran kita. Disitulah semuanya akan tercatat, perbuatan baik, perbuatan jahat ya, yang kita lakukan selama di dunia. Dan ketika kita kembali menghadap Allah, kita akan membawa catatan itu. Jasad bisa hancur, tetapi catatan akan abadi. Sama abadinya dengan ruh kita. Jadi roh itu adalah tiupan dari Allah, dan yang dari Allah itu suci. Ya, suci pada awalnya, tetapi ketika sudah berada dalam tubuh manusia ya kalau dikendalikan oleh nafsunya, maka rohnya akan menjadi kotor. Maka ada ayat yang menjelaskan itu.
beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya itu. Oke. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa lebih memikirkan ataupun mempelajari tentang roh kita ini, karena disitulah sebenarnya inti dari keberadaan kita di muka bumi ini, dan itulah yang akan mempertanggungjawabkan kelak segala perbuatan kita di dunia ini. Itu cuman sekelumit. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah, karena kita juga sifatnya belajar. Ada beberapa buku tentang ruh ini yang dikarang oleh ulama. Jadi ini boleh katakan sebagai pengantar lah bagi kita yang lebih ingin mendalami. Silahkan nanti dibaca di buku khusus tentang alam ruh itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.